cikal bakalnya dari mentor saya, Bu. Ini beliau seorang penggiat sosial masyarakat. 2-3 tahun yang lalu mungkin itu hanya sebuah angan-angan itu. Seiring dengan waktu berjalan, akhirnya kita sepakati membentuk sebuah kelompok yang seperti Ibu sudah ketahui bahwa kelompok ini kita namai Buana Sari. Perubahannya nanti akan menelurkan sekarang di sini sudah ada dari pihak Apindo, juga dari HIPMI ya, Pak ya. Kemudian dari kelompok Tani Lebah Madu Buana Sari, Bapak Ong sebagai inisiator dan juga penggerak masyarakat, Bapak. Di sini Tiang mau nanya latar belakang terbentuknya kelompok Lebah Madu Buana Sari ini gimana, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih, Bu. Kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya ini awalnya itu cikal bakalnya dari mentor saya, Bu. Ini beliau seorang penggiat sosial masyarakat. 2-3 tahun yang lalu mungkin itu hanya sebuah angan-angan itu ya. Jadi dalam hal ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Kidul Mulyawan yang sudah banyak memberikan kepada kita, dimana awalnya itu kita kan semua pecinta pengkonsumsi madu, yang pada akhirnya kita berdua itu kemana kita harus mencari madu asli itu kan gitu ya. Bukan madu asli loh, Bu, madu murni. Madu murni ya. Kalau madu asli nanti ibu-ibu di belakang nih terbakar Iya, madu murni. Jadi seperti itulah cikal bakal kita. Nah, terus akhirnya kita keliling sama Haji Nur, bahkan sampai ke Jawa gitu, ke hutan-hutan demi sebuah gimana ya, ingin mendapatkan madu yang memang benar-benar berkualitas. Nah, jauh ini di angan-angan kita. Kadang-kadang kita cerita aja, kapan ya kita bisa kembangkan ini di Bali. Pas waktu itu kita ke Bondowoso ya, di lereng Gunung Ijen. Kita melihat budidaya lebah di sana seperti menjadi sebuah trademark. Nah, terus itu kembali lagi kita sepulang dari sana, kapan kita di Bali bisa seperti ini, kapan bisa, gimana cara menggerakkan artinya masyarakat biar paling tidak kita bisa mengadopsi lah di sana. Nah, seiring dengan waktu berjalan, kebetulan ya di masa Covid ini bagi saya sendiri merupakan suatu suatu anugerah sebetulnya Covid ini, di mana Covid ini memberikan peluang bagi kita untuk membudidaya lebah ini. Karena kan satu sisi madu adalah suplemen yang memang dibutuhkan untuk imunitas. Sehingga dan saya juga pada waktu itu awal-awal Covid saya dipercaya
kembali lagi saya datang sama Haji, Ji ini saya ini seperti ini nih, gimana ini Ji gitu. Hanya Haji dengan berbagai macam pengalamannya memberikan input-input harus begini, begini. Dengan segala keterbatasan saya sebetulnya mencoba apa yang menjadi saran Haji itu saya terapkan. Hanya saya mengumpulkan pemucuk pengelingsir yang ada di Banjar. Nah, akhirnya kita sepakati membentuk sebuah kelompok yang seperti Ibu sudah ketahui bahwa kelompok ini kita namai Buana Sari. Nah, dalam kelompok ini konsepnya itu kita ada di bawah Subak Abian. Nah, namun di dalam kelompok ini kita ingin menciptakan pemerataan. Dalam arti pemerataan itu kan tidak semua kita bisa libatkan semua warga yang ada di Subak Abian maupun di Banjar Adat. Maka kita mengambil siapa yang mau, ayo kita menggerakkan potensi potensi ini. Nah, sehingga saya di sini mengambil seluruh komponen pengurus, baik itu yang dalam hal ini kebetulan ada juga Pak Made sebagai pilihan adat, Pak Gede di sini sebagai badan pengawas desa, dan yang paling terpenting sekali buat saya kan pembentukan kelompok ini butuh satu modal, Bu. Modal awal dicikal bakali oleh kita konsultasi dengan Bapak Ketua LPD. Nah, jadi LPD semua komponen lapisan masyarakat kita gerakkan, hanya terbentuklah kelompok Buana Sari. Nah, setelah terbentuk, dan saya juga di sini sebagai salah satu pengurus asosiasi pengusaha Indonesia untuk DPK Gimana, beliau sebagai ketua DPP Bali sangat merespon sekali atas pembentukan kelompok kami, sehingga dari awal kita dibina oleh beliau. Dia adalah ketua DPP Apindo Bali. Dalam hal ini saya juga sangat mengucapkan terima kasih sekali Pak Tengah sudah selama ini, dan bapak-bapak, ini tamu-tamu khusus kita untuk hari ini, Bu. Jadi kita ada yang bapak dari Bandung, Kodia, sudah kami ajak secara langsung bagaimana proses ini. Dan kebetulan juga adik saya sendiri yang dari HIPMI, dan secara kepengurusan di kelompok, karena saya di sini sudah mengemban sebagai Presiden Subak Abian, untuk struktural di kepengurusan ketuanya adalah beliau. Beliau adalah pensiunan marinir. Jadi pengalaman beliau dalam menggerakkan roda organisasi itu kita coba terapkan di masyarakat. Dan di samping itu pula kelompok ini pada dasarnya kita ingin menggerakkan roda ekonomi, terutama di awal-awal masa pandemi. Kita sangat merasakan bagaimana masyarakat merasakan ekonomi dibilang krisis lah. Sementara krisis harga logistik melambung tinggi, sumber pendapatan ya tahu sendirilah seperti apa. Hanya dengan terciptanya kelompok ini kita bisa berdayakan kelompok di samping mengelola lebah, kita langsung berdayakan juga sebagai reseller. Jadi dari sana mereka bisa mendapatkan, termasuk di Subak Abian maupun di adat kita ada kontribusi khusus. Itu sebagai bukti bahwa kita memang menciptakan rasa keadilan terhadap seluruh daripada anggota kerabat Banjar. Dan tidak berhenti di sana aja, kita juga memberdayakan ibu-ibu. Ini ya kebetulan ada di belakang saya, ibu-ibu kita berdayakan. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi ada grupin juga kita memberdayakan Yohane yang ada di sebelah saya. Kita berdayakan juga sebagai admin di bidang penjualan. Jadi segala lini lah kita sentuh. Dan mungkin dari saya ini sebagai gambaran, namun pada kesempatan ini saya ingin memberikan ruang waktu untuk mentor saya ini Pak Murah Hade Mulyawan. Bagaimana beliau? Ada. Jadi silakan Pak Murah.
ngesuk semua ente kalah sedurung kita yang matur udah ngatur ngajari umat Om Swastiastu kape ngajang niki ring grup dari Apindo ketua Pak Nur itu juga dari teman kita dari HIPMI ya, niki anak muda yang betul-betul energik nanti yang harapkan bantuannya untuk motivasi ke depannya lebih maju lagi Bapak ketua kelompok ya Uniko Talar, ibu-ibu anggota kelompok, termasuk inisiatornya Niki Deong yang luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, beliau. Karena beliau yang bergerak, saya hanya sebatas ide kecil sebenarnya. Beliau tadi menyampaikan sangat berlebihan, padahal saya sebenarnya ada apa-apanya. Kalau tanpa beliau bergerak, kan tidak akan mungkin ide yang kecil itu akan tumbuh. Saya kira itu, artinya kita mengucapkan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Yang Dewasa pada hari ini, sehingga kelompok ini bisa eksis lah. Baik di media sosial, di masyarakat sudah memberikan dampak yang positif terutama dari segi ekonomi, apalagi saat ini kan situasi paceklik ya dengan adanya COVID-19 ini merebak di Indonesia bahkan di dunia. Nah kembali yang sampaikan kalimat Pak Deong ini mungkin sangat berlebihan, saya dibilang apa tadi mentornya inisiatornya, sebenarnya kita berjalan bersama. Memang kalau kita flashback ke belakang ya, saya sebenarnya latar belakang saya kan orang pertanian. Background saya adalah kehutanan dulu, lahirnya di kehutanan dan sekarang justru jadi pegawai negeri di SMA 1 Kutatan selaku KTU. Saya bercerita dulu kenapa muncul ide ini. Sementara dulu saya bertugas di kehutanan, kan sering juga membina kelompok-kelompok tani, KTH, kelompok tani hutan. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan itu untuk menjaga kelestarian hutannya dan sekaligus bisa membuat suatu usaha ekonomi produktif dalam rangka pemeliharaan lebah madu, namun itu lokal. Namun sementara ini dengan pengalaman beliau bersama kita sudah dibanding lah katakan jalan-jalan ke Jawa, walaupun kita sering lihat di medsos ya, ada di media sosial ada kelompok-kelompok madu mengembangbiakan budidaya lebah madu jenis Apis mellifera ini yang sifatnya lebih unggul dibanding yang lokal. Nah, akhirnya yang mencoba dengan latar belakang pengalaman di kehutanan kemarin, kita mencoba membina kelompok yang pernah kita bina. Namun di sana banyak gagal karena menggunakan produk lokal, artinya lebah lokal. Itu pun diakses dari pemerintah waktu itu di Kalimantan. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol di rumah, bercerita bagaimana ya sekarang ini kan untuk mendapatkan madu murni ya, tadi bukan madu asli plesetan Bali, nanti kita betul-betul bisa meyakini bahwa produk kita ini produk unggulan hasil dari alam kita. Satu sisi kita bisa memberikan suatu pengalaman edukasi kepada masyarakat, melestarikan alam termasuk juga lingkungan, karena pakan daripada lebah madu ini kan berbagai jenis tanaman, sehingga mungkin Bapak bisa lihat di sini Bapak Ibu kelompok ini sudah mulai menanam jenis tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh lebah itu sendiri, termasuk juga penghijauan dengan tanaman hortikultura yang hortikultura itu buah-buahan kan, manis, rambutan dan sebagainya. Satu sisi bunganya itu dikonsumsi oleh lebah madu, satu sisi bisa terjadi persarian dan peluang daripada rontok dari pembuahan itu tidak banyak itu, jadi lebih banyak yang jadi. Artinya bersinergi lah. Nah, akhirnya kita coba, mari kita bentuk suatu kelompok, silakan deh, saya percaya dengan deh, apalagi kebetulan seperti gayung bersambut Pak, begitu situasi COVID, nah ternyata beliau ditunjuk selaku ketua kelompok Kalian Subak Apian, berarti beliau sudah punya power. Nah ketika beliau punya power ini datang lagi, ayo silakan, bagaimana mengakses dana, asal lihat di sana ada LPD, ada BRI atau kan lembaga keuangan mikro lainnya yang bisa kita dekati. Yang penting bentuk kelompok dulu, karena di desa itu sudah barang tentu ada penyuluh ya, penyuluh pertanian, PPL. Kita mencoba silakanlah apa yang diceritakan beliau tadi ya,
dirintis dari bawah, bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga dia tertarik. Kita tunjukkan video-videonya juga ya, bagaimana cara berbudidaya ini, apa saja bentuk-bentuk kegiatannya, apa saja hasilnya ya, karena ini sifatnya kelompok ini kan oriented profit nanti ya, artinya ada penghasilan dan kontinuitas. Kalau dari HIPMI sendiri sih kita coba menghubungkan dengan teman-teman juga. Nah, Niki juga saudara Tian sendiri di Kandet. Kemarin juga waktu pertama kali juga kita bertemu, kita sambungkan ke Apindo biar nyambung, karena di HIPMI sendiri kan 40 tahun ke bawah gitu untuk anggotanya. Nah, kebetulan ketemu dengan Pak Nur, nyambung, kemudian bisa berkolaborasi, dibimbing. Ya, kita dari HIPMI, terutama saya sendiri merasa berbahagia karena kelompok ini kan adalah kelompok yang benar-benar ada, nyata, dan berkontribusi tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara sosial, karena lebah madu itu kan industri yang sangat berkaitan dengan alam di samping menghasilkan uang gitu kan. Jadi intinya adalah tetap saya berharap kolaborasi adalah kunci dari semua hal, semua stakeholder, kemudian semua asosiasi dan pemerintah bisa bersatu lah membangun Jemberana tanpa adanya batasan-batasan lagi seperti itu. Itu aja dari Tiang, terima kasih. Saya sudah mendampingi Pak Deong dengan Pak Bupati. Ya. Pak Bupati banyak sekali dia memberikan pesan kepada Pak Deong yang kalau boleh dibilang ya sudah berkembang ya, dan Pak Bupati juga sangat antusias untuk boleh bilang ikut memasarkan. Okay. Jadi pesan Pak Bupati kepada Pak Deong supaya menjaga kualitas daripada madu murni. Makanya baru-baru ini yang kumpulkan semua pengurus Apindo kabupaten kota ya, untuk bagaimana bisa melihat potensi yang ada di masing-masing kabupaten. Nah, Pak Deong inilah yang sudah ya, mereka membawa produksinya, memperkenalkan produksinya. Akhirnya mudah-mudahan nanti yang lainnya akan seperti Pak Deong. Nah, tentunya dalam hal ini saya mengucapkan selamat ya, kepada Bapak Ketua kelompok dan ya, semua kelompok. Ya, serta ibu-ibu niki, luar biasa, Jangan lupa lak-laknya. Sedikit lagi, kalau Pak Deong bagusnya ya selalu diikuti oleh hanya menir lagi. Ya, kalau dia sudah ngebel tiang ya pas orang di Jawa. Barang sih nyanyi menir gitu. Yang bayangnya biar ada guyon gitu. Jadi demikian sekali lagi yang ucapkan selamat kepada kelompok Buana Sari ini, dan yang yakin ya pasti akan maju, dan mudah-mudahan nantinya karena dari kelompok ini juga sudah mengajukan ke kabupaten ya mudah-mudahan nanti dalam perubahan ataupun anggarannya ya mungkin tahun depan bisa yang rasa demikian sungguh banget iki Tetap dikawal Pak. oh ya jelas kok siapapun yang pasti matur semua sedulurnya itu yang aturan Pramu Santi Om Santi sini rekan-rekan dan bapak-bapak dari semua pihak sudah mendukung dan mensupport daripada kelompok kami dari Buana Sari hanya Sambung Sari ini. Memang dari awalnya apa yang diceritakan oleh Pak Deong itu awalnya dari Skodemen gitu. Ya, jadi apa namanya utak-utik lebah lokal dulu itu ada contoh-contoh seperti itu yang digantung itu kotak-kotak itu lebah lokal. Setelah itu berkembang, mungkin ada dari pembina dari kehutanan juga berhubungan dengan Pak Deong sebagai dan Sobat Apian. Ya, kami merekrut rekan-rekan kami yang ada di Banjar Samlong ini khususnya untuk ikut bergabung. Mari
kita laksanakan kegiatan di masa pandemi ini agar ada suatu kesibukan dan rekan-rekan semuanya. Ini dari Pak BPD desa menggerakkan juga untuk merekrut anggota. Terus antusias rekan kami ini dan penuh semangat sampai saat ini. Ya memang dalam hal ini kami terus terang dari ketua kelompok Buanasari ini ya modal belum ada terus terang, tapi ini sudah ada lampu kuning apa yang dikatakan Pak Nengah sebagai ketua Apindo, sangat mengapresiasi sekali kelompok kami ini dan terus kami memohon dukungan dari semua pihak untuk istilahnya memberikan support ke depannya agar kelompok kami bisa bertahan dan bisa maju. Sekian dari kami sebagai ketua Buanasari ini, kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.